ngerembuk tentang satropining itu mbak entek lah. Ya kan timbutan sing ngertos. Yang mengetahui sosok satropining itu hanya orang-orang yang punya pandangan mata batin. Sedang di dalam kehidupan sekarang, saudara-saudara kita yang dari agama Islam sebagian itu tidak mempercayai dengan pandangan mata batin. Bahkan orang yang punya pandangan mata batin itu dikatakan sesat, diganggu jin, matanya jadinya. Padahal kalau kita kembali ke Quran dari Al-Imran ayat 13 itu penandasan bahwa pandangan mata batin itu ketentuan Tuhan, ketentuan Allah kepada umat. Karena banyak orang-orang sekarang ini sudah meninggalkan Quran, ya kan Quran hanya dibaca saat ini, tidak ada lagi pengkajian, penafsiran. Dan banyak orang sudah menggunakan pedomannya dari ulama-ulama. Padahal ulama itu ada 72 yang nanti akan menjadi 72 golongan. Yang ke-73 ini mengembalikan Quran. Paham betul? Jadi pandangan mata batin itu ketentuan Allah kepada umat yang dipercaya, yang dicintainya. Itu bukti bahwa Allah mengakui keimanannya menurut Al-Imran. Meskipun banyak orang-orang yang menghina, menghujat. Dan kenyataannya orang-orang yang punya pandangan mata batin itu jadi hinaan, jadi hujatan. Yang akhirnya muncullah ruqyah. Dengan dasar orang yang punya pandangan mata batin itu diganggu jin. Dia jiwanya dikuasai jin. Bahkan ada ustadz yang mengatakan orang yang meruqyah ketika dia bisa melihat jin berarti dia itu haram. Ini saya goblok melih, saya pekok melih. Jadi kekoclokannya itu sudah luar biasa. Pangapunten. Ibarat seseorang mencari kita, kula jenengan goleki maling, tapi ora ngerti malinge, yo ngawur sapa-sapa dicekeli. Jadi dia itu sebenarnya buta hati dengan pemahaman pikirannya. Jadi dia itu hanya menguasai sesuatu dari pikirannya, bukan dari jiwanya. Paham betul nih? Padahal pangapunten ciri-ciri Dajjal itu hanya menggunakan Dajjal itu mempunyai satu mata di kepala. Padahal ada mata hati, mata batin. Gaib, diyakini atau tidak, itu ada. Karena Allah menciptakan kehidupan ini antara alam gaib dan alam nyata, alam zahir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari hal yang gaib. Nanti kembali ke yang gaib. Kalau kita nggak percaya dengan gaib, lah besok kita mau kemana kalau kita masuk liang lahat? Apakah jiwa yang tahunya orang itu, napa nggih? Ya mati itu berarti mati jiwa raganya. Kan banyak orang yang tidak memahami, tidak mau memahami adanya jiwa di dalam raga. Jiwa ini akan tetap hidup abadi. Yang akan menemukan siksa neraka dan akan menemukan nikmat surga. Karena diriwayatkan raga, jasad, dari tangan, mata, telinga, mulut dan sebagainya hanya bersaksi. Ketika ada saksi, terus terdakwanya siapa? Ya jiwa kita. Makanya orang-orang kalau orang-orang Jawa itu lebih nggulo wentah jiwa, nanti jatuh teng sukmo. Tapi kalau di dunia dunia Arab, pangapunten, itu tidak mengenal dunia sukmo. Makanya Nabi ketika mendapat firman-firman Allah itu tidak dipercaya. Nabi dikatakan gila, pembohong, pembual, pemimpi. Jadi pangapunten, mereka tidak paham tentang ilmu jiwa, sedang ilmu rasa, sedang wong Jawa memang bidangnya bidang rasa, bidang jiwa. Meskipun saat ini orang Jawa banyak yang kehilangan rasane. Mulane ada istilah Jawa Bali nyang
Jawane kembalinya keimanan kita kepada Allah. Karena saat ini banyak umat yang tidak beriman dengan Allah tapi mengimani ulama. Patokane niku pokoknya ulama. Allah berfirman, manusia dibeda-bedakan untuk saling mengenal. Dalam proses mengenal ini cukupnya mboten guru kenal tapi kita terjalin silaturahmi berbeda-beda. Sedang kita saat ini berbeda-beda malah terjadi adu domba. Karena pemahamannya nek ora kelompokku kafir sesat. Padahal yang berhak mengkafirkan itu hanya Nabi. Sedang Nabi saja tidak pernah mengkafirkan orang lain. Karena Nabi diturunkan di tempat-tempat orang kafir, orang sesat, orang mungkar. Ketika dia mengkafirkan orang, ya dia tidak akan lagi jihad, gugur jihadnya. Jadi Nabi itu diturunkan di tempat-tempat yang kafir, yang sesat, karena punya pandangan mata batin. Paham kan? Kalau Nabi tidak punya pandangan mata batin, dari mana dia mendapatkan firman Tuhan? Di Arab tidak ada kajian mimpi, sedang di Jawa ada orang yang bisa menafsirkan mimpi. Di Arab tidak mengenal bisikan gaib, tetapi di Jawa mengenal. Di sana tidak ada rasa, tidak ada batin, kata hati tidak mau mengenal. Di Jawa mengenal kata hati, kata batin, ngoten nih. Mulanya niki pun boten saged, boten mungkin dipedhoke karena mereka hanya melihat dari lahiriah, sedang wong Jawa dari batiniah. Mula orang-orang Jawa itu selalu ngulawentah rasane untuk memunculkan, untuk mendapatkan pandangan mata batin, untuk mengetahui kebenaran kehidupan ini. Ngoten. Karena sebenarnya kebenaran itu hanya ada di alam gaib. Dan alam nyata niki, alam dhahir ini bukan kebenaran, tapi kesalahan, kebohongan. Di alam gaib itu tidak bisa disuap. Ya, tidak. Kalau di alam nyata, di alam manusia ini, ketika kita punya uang salah, kita tidak bisa disalahkan. Ada yang menyalahkan kita, wah tusane disalahkan yang batuk dia. Bahkan dengan kehidupan di dunia ini, banyak orang yang membuat kesaksian palsu. Hanya untuk kepentingan kok. Jadi pangapunten, kenapa orang pandangan mata batin disalahkan? Ya kok, lah niki kula bingung. Berarti dia itu buta hatinya. Padahal orang yang membutakan hati itu golongan orang kafir dan dia dajjal akhir zaman. Ngoten. Bingung mboten? Jadi secara pribadi, pemahaman kula tentang pandangan mata batin itu hak Allah, ketentuan Allah kepada umatnya, dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Yang tentunya dengan pandangan mata batin dia bisa berinteraksi dengan alam gaib, penduduk alam gaib, termasuk ahli kubur. Sehingga orang yang punya banyak pandangan mata batin itu harusnya memfungsikan. Dia banyak belajar menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi dari alam gaib. Karena penduduk alam gaib khususnya ahli kubur itu pernah hidup di dunia ini dan banyak sekali membuat kesalahan, kekurangan. Dan ketika di alam kubur ada siksa kubur, siksa itu berasal dari kesalahan-kesalahan kita. Ketika ada orang yang berinteraksi dengan ahli kubur, ahli kubur pasti jujur. Karena tidak ada kebohongan lagi. Sedang di dunia ini manusia masih banyak kebohongannya. Atan sakit tamu mboten niki. Lah terus proses ruqyah niku pripun? Lah saniki orang diruqyah. Apakah seorang peruqyah itu paham tentang alam jin? Sedang ada ustadz yang mengatakan ketika melihat seorang peruqyah bisa melihat jin berarti haram. Lah yo naudzubillah min dzalik. Terus bagaimana dia membersihkan? Inilah yang yang diriwayatkan di dalam firman Tuhan, menjual ayat dengan murah. Karena proses ruqyah itu menggunakan ayat-ayat Allah.
Kalau orang Jawa, orang-orang Jawa yang dahulu dengan proses ruatan, dengan sesaji, dengan tumpengan, persembahan-persembahan itu, yang intinya sama. Jadi ruatan dan ruqyah itu intinya sama, cuman beda bahasa. Cuman kalau jenengan mengatakan ruatan itu sesat. Yang bener ruqyah. Sami mawon pangapunten. Ketika jenengan mengatakan budi pekerti luhur itu sesat. Karena yang akhlak mulia itu yang benar menurut mereka. Nek dinalar intinya kan sama nih. Akhlakul karimah dengan budi pekerti luhur niku sami gur beda bahasa. Dan karena perbedaan bahasa ini kita diadu domba termasuk ruqyah. Jadi orang, menurut Al-Imran ayat 13, orang yang punya pandangan mata batin itu ketentuan Allah. Dengan tujuan untuk menyelamatkan di saat manusia kemungkarannya melampaui batas. Tetapi kalau ditutup berarti orang yang beriman ditutup. Dalam artian ditutup ini bisa kategori kafir. Jadi orang yang punya pandangan mata batin itu dikafirkan. Pripun? Monggo. Yaitu cara pada pemahaman jenengan monggo. Yang intinya setiap orang itu punya pendapat, punya pemahaman. Termasuk kula. Dan secara pribadi kula saat ya memang kula kumpulannya dengan orang-orang seperti itu. Jadi kalau kula banyak mendapat ilmu, dapat pendapat pelajaran dari mereka. Bagaimana mereka berinteraksi dengan makhluk gaib, termasuk ahli kubur. Meskipun tidak semuanya bisa, maksudnya gini, banyak orang yang punya pandangan mata batin, tetapi dia tidak bisa menggali dari alam gaib. Karena yang dia tahu sosok seperti itu, ya diceritakan seperti itu. Ada juga orang yang berusaha untuk mencari tahu. Bahkan ini, banyak orang yang punya pandangan mata batin melihat sosok yang menakutkan, menyeramkan, ya diyakini itu jin. Monggo, ini tukar pengalaman. Tukar tukar kawruh nek wong Jawa mengatakan. Ini saran dari teman-teman, saya mewakili mengakomodir dari teman-teman bagi saudara-saudara yang punya pandangan mata batin ketika melihat sosok-sosok yang menyeramkan dengan pandangan mata batinnya disalami terus difatihai. Dia akan berubah atau tidak? Berubah bentuk atau tidak? Karena dari yang saya tahu dari teman-teman, ketika melihat sosok seperti itu disalami, difatihai, dia akan berubah. Dan dari situ akan ada interaksi. Monggo bagi teman-teman yang punya pandangan mata batin, manfaatkan untuk kebaikan. Jangan mau dikafirkan dengan ditutup mata batinnya. Sosok-sosok itu butuh jenengan. Karena sebagai perantara untuk menyelamatkan kehidupan. Karena gaib itu sudah tahu yang akan terjadi. Makanya banyak orang yang dikatakan peramal. Bisa jadi dia diberitahu kejadian yang akan datang. Ini juga pokoknya membahas ngeten ini bisa dikatakan sesat. Tetapi pangapunten kembali ke Al-Imran ayat 13 yang jadi penandasan bahwa pandangan mata batin itu ketentuan Allah kepada umat-umat yang dicintainya, yang dipercaya. Itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Jadi ini kembali kepada Allah. Meskipun banyak orang yang menentang, menghujat, menghina. Dan pada saatnya pandangan mata batin itu akan membawa bendera kebenaran tentang alam Allah, alam gaib, alam yang nantinya akan menjadi tempat tinggal kita. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan alam gaib sungguh dia menghina dirinya sendiri, dia mendolimi dirinya sendiri. Sadar atau tidak, kita akan masuk, akan hidup di alam gaib. Jadi nek jenengan punya saudara yang punya pandangan mata batin, ampun purun diruqyah, disemangati, difatihai mawon.
Ya kuncinya namung Fatihah. Ngoten. Saged namung boten. Dan kemungkinan di tahun 2023 ini orang-orang yang punya pandangan mata batin tetapi dia menyepelekan atau dia tidak mau memanfaatkan bahkan menghilangkan, ya pangapunten, ada hukum tersendiri nantinya. Ya mungkin diberi sakit, atau seperti orang yang kebingungan, ketakutan, yang pasti akan menderita. Ini itu kata dari orang-orang yang berinteraksi dengan ya alam gaib. Jadi ada hukum bahwa ada hukum alam, orang-orang yang punya mata batin itu akan menjadi jembatan umat yang ingkar menemukan keimanan. Sakit kami mboten. Wis pokoke santai mawon. Ya sing penting pangapunten. Pripun nggih? Ya sing ngeten iki mawon. Jadi nek jenengan percaya monggo mboten nggih pun, tapi monggo sareng-sareng disinau, sareng-sareng dikaji bahwa Allah akan memberi kekuatan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diakui keimanannya itu salah satunya pandangan mata batin. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya pandangan mata. Semua nabi itu punya pandangan mata hati atau mata batin. Ngoten, termasuk para wali. Dan saat ini bermunculan orang-orang yang punya pandangan mata batin, diistilahkan indigo, dan yang paling banyak tetap di tanah Jawa. Antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, yang paling banyak itu tetap di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada apa di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Karena disinilah sosok Satrio Piningit berkelana. Dan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sosok Satrio Piningit itu berproses lalono topo ngerami untuk merawat, untuk membuat tali-tali orang-orang yang nanti dipercaya untuk membantunya. Dia bangkitkan pandangan mata batin. Percaya monggo mboten nggih pun, tapi monggo nanti dibuktikan alon-alon mawon. Mugi tetes barokah kula panjenengan. Nggih. Amin.